Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadarus Online yang saya hormati. Berjumpa bersama saya lagi Bang Bil. Video kali ini coba kita ada sedikit motivasi dan juga semacam penguatan dari seorang Jalaluddin Rumi untuk menghadapi realitas kehidupan. Ada beberapa prinsip ya, setidaknya ada 7 prinsip hidup yang harus kita pegang. Pertama, kita disarankan untuk jadilah seperti sungai. Jadi sungai itu mengalir dia. Hidup itu perlu juga kita aliri gitu. Jadi mengalir saja. Anda hari ini mungkin dapat rezeki, besok rezekinya juga belum maksimal. Hari ini Anda mendapatkan kebahagiaan, lusa Anda kemudian ada sedikit ujian, cobaan. Mengalir aja. Jadi hidup itu tidak perlu kita lawan arus. Tidak perlu juga kita mengikuti arus. Sesekali kita menggiring arus. Tapi semua itu mengalir. Kan gitu. Jadi itu penting. Jadi cobalah menjadi pribadi yang seperti sungai. Benar-benar menjadi orang yang akan mengalir dalam realitas kehidupan kita. Yang kedua adalah soal bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang seperti matahari. Ya. Jadi matahari itu dia taunya memberi aja gitu. Nggak berharap untuk menerima. Matahari itu kan menyinari. Ada nggak balasan dari kita yang bisa kita berikan kepada matahari? Kan gitu. Kalau kita pun memberikan cinta, cinta karena Allah. Membenci seseorang karena perbuatannya, biarkan itu karena Allah gitu. Jadi cinta dan benci pastikan itu karena Allah. Sehingga itu ya udah kita cinta aja sama lo. Kita sayang aja, kita mau berbuat baik saja. Soal Anda responnya baik, responnya bagus, ya itu urusan Anda gitu. Tapi bagi kita, tugas kita adalah saya marah sama kamu karena Allah. Itu. Saya mencintai kamu karena Allah. Apapun feedback dari Anda mau balas dengan kebaikan atau Anda mau balas dengan keburukan, sudah itu urusan Anda dengan Allah. Begitulah sifat matahari. Yang ketiga adalah jadilah pribadi seperti malam, ya. Dalam hal bagaimana kita menjaga aib orang lain, jadilah malam, sepi, gelap. Nggak perlu kita umbar-umbar aibnya orang gitu. Tidak perlu kita kemudian menjadi orang yang seperti orang sibuk di siang hari, gitu, kalau sudah bicara aib orang gitu. Sehingga itu dengan menjadi pribadi malam ini dalam hal menjaga aib orang lain, maka kita pun insya Allah akan dijagakan aib-aib kita dari orang lain atau dari ruang-ruang publik. Karena Allah sebaik-baik yang menjaga rahasia hambanya. Selanjutnya, masih pesan Jalaluddin Rumi kepada kita semua. Dalam hal kita kemudian menjadi pribadi yang toleran, jadilah seperti laut. Jadi laut itu dia luas, ya, lapang dan dalam, sehingga itu dia sangat toleran terhadap siapapun yang mau masuk ke dalam gitu. Semua jenis makhluk dan juga semua jenis bahan itu bisa masuk ke laut. Ya, Anda mau buang sampah itu laut lapang dada dia, dia toleran, ya kan. Soal nanti terjadi kerusakan ya itu kan karena Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu karena perbuatan Anda sendiri gitu. Anda mau bom ikan di situ ya dia pasrah, dia tidak akan melawan. Tapi kemudian terjadi kerusakan nanti yaitu tangan-tangan jahil manusia juga. Jadi itu laut seperti itu. Nah, kemudian dalam hal kita menjadi pribadi yang rendah hati, belajarlah dari bumi gitu. Itu bumi biar udah diinjak-injak, dia tetap rendah hati. Nah, sesekali kita sebagai manusia itu harus berkemampuan membentuk diri kita itu menjadi pribadi yang rendah hati. Belajar bertetangga itu tidak perlu emosional. Ego itu diturunkan gitu. Dengan pasangan, dengan kawan, dengan sahabat, dengan partner. Kalau bisa kita menurunkan ego, rendah hati sedikit. Jadi kendati mungkin kita diinjak-injak, tapi pahamilah tidak ada yang terhina kalau orang yang rendah hati gitu. Itu tidak terhina orang yang rendah hati. Sehingga itu saya kira yang perlu kita evaluasi sekarang adalah bagaimana kemudian jangan sampai kita memberikan balasan yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan terhadap orang yang mungkin zolim terhadap kita. Biarkan Allah yang bermain, biarkan Tuhan yang bermain. Kita berbuat baik saja dan kita menghormati orang.
dengan sikap dan sifat rendah hati tadi. Belajarlah dari bumi. Kemudian ketika kita menjadi orang yang dalam keadaan menghadapi amarah, ya, maka belajarlah menjadi orang mati. Itu penting. Kita harus menjadi orang yang diam. Jadi mati, seperti tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi kalau kita marah, menghadapi orang marah, dan dalam keadaan kita juga marah, berdiam dirilah. Makanya dalam sebuah riwayat dikisahkan, orang yang dalam keadaan marah di saat berdiri, itu disarankan duduk. Dan orang yang dalam keadaan duduk, dia marah, disarankan dia tidur. Dan orang yang dalam keadaan tidur masih marah, disarankan dia tidur. Tidur benar-benaran, bukan cuma berbaring, tapi memang tidur untuk lelap dan meninggalkan semua amarah gitu. Jadi belajarlah menjadi pribadi yang sudah mati, agar supaya kita tidak terlelap dengan kemarahan yang mungkin akan ada dari kita atau berasal dari orang lain, agar kita pun mampu menjaga situasi dan kondisi. Terakhir, ya, saran dari Jalaluddin Rumi, jadilah pribadimu yang sejati, jadilah dirimu sendiri yang sejati, yang tidak terlalu banyak drama, yang bertanggung jawab kalau memang ada pelanggaran, yang benar-benar mengevaluasi diri setiap ada perubahan atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Selalu belajar dari kesalahan masa lalu, belajar dari peristiwa tadi, belajar dari kesalahan-kesalahan yang baru tadi atau sudah lama pernah dilakukan, pelajari itu. Ya kan? Belajar dari situ dan jadilah diri sendiri untuk menjadi pribadi yang betul-betul unggul. Tidak perlu banyak drama, tidak perlu munafik. Tidak perlu menampilkan, jangan sampai orang menilai kita jelek, maka kita harus menggunakan strategi supaya orang anggap kita baik. Padahal memang kita jelek. Kenapa harus kita memaksakan diri gitu? Ya kan? Kalau memang kita buruk, ya evaluasi keburukan itu, ya sudah, dan tampilkan bahwa oh ini saya apa adanya. Kenapa kita harus berhutang untuk membuat orang lain terkesima dengan kita, dengan tampilan kita? Kenapa kita harus mencelakakan orang lain, membebani diri sendiri hanya untuk memberikan tampilan yang gagah sehingga dinilai positif sama orang lain padahal kita berhutang? Itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak menjadi diri sendiri yang sejati. Maka dengan 7 nasihat tadi itu aku pikir menjadi prinsip hidup yang bagus. Ingat, jadilah sungai yang mengalir, kita hidup mengalir. Jadilah matahari di mana kita kemudian hanya bisa memberi, tidak perlu kita berharap kembali. Kalaupun ada orang memberikan kebaikan atau memberikan sesuatu yang positif, maka itu adalah sebaik-baik janji Allah. Jadilah kita layaknya malam yang senantiasa menjaga aib orang lain, bersembunyi, menyembunyikan aib orang lain. Biarkan dia gelap, tidak perlu kemudian kita sibuk di siang-siang memperlihatkan masalah orang lain. Jadilah kita layaknya orang yang toleran dengan menjadi laut, di mana kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk masuk dalam sanubari, yang masuk dalam kehidupan kita, yang toleran terhadap apapun, selama semua masih bisa kita pikirkan, bisa kita kuasai, bisa kita tolerir. Yang selanjutnya adalah jadilah pribadi seperti bumi yang senantiasa benar-benar menjadi orang yang belajar rendah hati, orang yang tidak akan pernah melakukan keegoan, yang tidak akan congkak di muka bumi. Dan jadilah yang keenam menjadi pribadi yang kalau marah lebih baik diam, layaknya orang mati. Tidak perlu kemudian kita menanggapi emosi yang tak berkesudahan. Dan terakhir, jadilah diri sendiri yang sejati. Karena orang-orang yang menjadi dirinya sendiri, yang percaya diri dan menebar kebaikan adalah orang-orang yang sesungguhnya akan mendapatkan kebaikan pula. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, maka konsekuensi kejahatan akan kita terima. Demikian kajian kali ini. Mudah-mudahan Anda semua belajar dari 7 prinsip hidup yang disarankan oleh Jalaluddin Rumi. Saya Taufik Bilfaqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.